Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh ada bersama-sama dan saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan dalam topik ataupun tema menjadi teladan. Karena itu saya mengajak untuk kita semua membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata bahwa yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang keteladanan, keteladanan adalah sikap, perilaku, atau tindakan yang dapat dijadikan contoh atau teladan bagi orang lain. Dan karena itulah keteladanan merupakan hal yang sangat penting dalam berbagai aspek dalam kehidupan kita. Baik itu dalam keluarga, di dalam masyarakat, bahkan di dalam gereja, di tempat kerja, apalagi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai pemimpin di dalam pekerjaan tersebut, keteladanan merupakan satu hal yang penting dan ini merupakan sebuah tuntutan bagi setiap mereka yang mendapatkan kepercayaan sebagai pemimpin. Apakah itu dalam keluarga, pemimpin dalam bidang pendidikan, ataupun dalam bidang-bidang yang lain. Dalam konteks pelayanan, keteladanan adalah dasar dan fondasi dari seseorang yang terlibat dalam pelayanan. Tanpa keteladanan hidup, maka pelayanan seorang hamba Tuhan, maka pelayanan penatua, pelayanan diaken menjadi tidak memiliki dampak bagi gereja, bahkan bagi jemaat yang dilayani. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita familiar dengan seorang tokoh pendidikan di Indonesia yang bernama Ki Hajar Dewantoro. Ini kalau orang Jawa membacanya Ki Hajar Dewantoro ya. Kalau orang pada umumnya biasanya membaca Ki Hajar Dewantara gitu ya. Nah Bapak Ibu, beliau menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan dunia pendidikan, kerinduan, harapan yang ada dalam diri beliau dinyatakan dalam ungkapan seperti ini. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Yang artinya adalah di depan memberikan teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang beliau berbicara dalam konteks pendidikan. Namun berbicara tentang keteladanan, ini bukan hanya dalam konteks pendidikan, tetapi juga dalam konteks yang lain. Sangat disayangkan bahwa semakin hari keteladanan ini semakin memudar. Semakin hari keteladanan ini semakin tidak dipedulikan. Kalau kita membaca berbagai berita di negara dan bangsa ini, Bapak Ibu, di sana kita akan mendengar, kita akan membaca, kita akan melihat berkenaan dengan kepemimpinan, baik dalam bidang pendidikan, baik di dalam bidang pemerintahan, organisasi, lembaga, bahkan di dalam bidang keagamaan, khususnya gereja. Kita mendengar ada pribadi-pribadi yang seharusnya menjadi teladan, justru melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keberadaannya sebagai teladan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak kita mendengar beberapa waktu yang lalu, ada kelakuan-kelakuan, bahkan ada pendeta yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh. Oleh karena atas dasar ya,
supaya orang tersebut kemudian dikuduskan. Tetapi kemudian justru melakukan ketidakkudusan. Ini hal yang menjadi hal yang ironi. Karena apa? Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu yang terjadi. Dalam dunia pendidikan juga seperti itu. Seorang ibu, guru agama, melakukan hal yang tidak senonoh dengan muridnya sendiri. Viral. Itulah contoh-contoh negatif yang kita lihat. Dan mungkin bukan hanya kita yang melihat, tetapi anak-anak kita melihat contoh-contoh yang tidak baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali kepada teks yang kita baca pada hari ini. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, surat 1 Petrus ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Asia Kecil dan Bitinia. Itu menurut 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Dan Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang daerah ini, berbicara tentang kota-kota yang disebutkan ini, sekarang berada di bagian daripada wilayah Turki. Kalau kita melihat di dalam peta Alkitab kita melihat di situ bahwa di sana di atas yang disebutkan bagian-bagian ini, daerah-daerah yang disebutkan Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, itu ada di atas. Itu ada di wilayah Turki, di atas Antioquia yang ada di Syria. Kemudian di bawahnya itu ada Syria, di bawahnya lagi ada Lebanon, kalau konteks sekarang, dan di bawahnya lagi baru Israel. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sana kita melihat bahwa Rasul Petrus memberikan nasihat, memberikan dorongan. Oleh karena apa? Oleh karena jemaat Tuhan yang ada pada waktu itu, mereka sedang mengalami penindasan. Mereka sedang mengalami satu pergumulan. Karena iman mereka ditindas. Dan surat ini juga mencakup petunjuk-petunjuk praktis tentang bagaimana hidup sebagai orang Kristen di tengah-tengah masyarakat yang tidak percaya. Termasuk bagaimana berinteraksi dengan otoritas dalam keluarga dan juga dengan sesama. Dan dalam konteks yang kita baca, Petrus menekankan peran pemimpin dan bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang dipimpin. Nah, kita akan bersama-sama menggumulkannya, kita akan bersama-sama merenungkannya melalui beberapa pokok bahasan pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, berbicara tentang keteladanan Petrus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca pada bagian yang kita baca tadi, ya, khususnya pada ayatnya yang pertama, di sana dikatakan demikian, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Petrus menempatkan diri sebagai teman penatua. Menarik. Ya. Istilah yang dipakai di sana sumpresbuteros. Sumpresbuteros ini memiliki pengertian seorang rekan sesama penatua. Menarik kalau kita memperhatikan di sini. Karena apa? Petrus adalah seorang pemimpin. Bukan hanya pemimpin jemaat lokal tertentu, tetapi kalau kita melihat di dalam kisah para rasul, Rasul Petrus adalah seorang pemimpin para rasul yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi satu pembelajaran yang menarik bagi kita, para pemimpin, untuk melihat dan belajar bagaimana seorang yang memiliki status yang tinggi,
sebagai pemimpin para rasul pada waktu itu, bahkan dalam konteks tertentu, apa yang menjadi kebijakan, apa yang menjadi keputusan Rasul Petrus, itu bukan hanya didengarkan oleh jemaat-jemaat pada waktu itu, tetapi juga didengarkan oleh para rasul yang lain. Tetapi menarik, di sini dia menempatkan diri sejajar, setara dengan penatua. Padahal kalau kita melihat penatua-penatua yang dinasihati ini, dari segi apapun sebenarnya mereka berada di bawah Rasul Petrus. Tapi menarik sekali lagi, Petrus memberi teladan bagaimana menempatkan diri sejajar walaupun dia lebih senior daripada presbuteros yang ada, daripada penatua-penatua yang ada. Kita melihat di sini bahwa Rasul Petrus menempatkan diri sesama penatua, sesama rekan penatua. Ini menarik. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti tadi kalau dikatakan di sini bahwa aku sebagai teman penatua. Padahal kalau kita lihat bahwa seperti tadi saya sampaikan, Rasul Petrus sebenarnya dari banyak hal dia lebih senior daripada yang lain. Dia terpilih sebagai pemimpin rasul, dia senior dalam hal masa pelayanannya, dia juga senior dalam pengalaman-pengalaman pelayanannya. Tetapi menarik bahwa dia menempatkan diri setara, menempatkan diri sejajar dengan para penatua yang pada waktu itu diberikan atau mendapatkan kepercayaan memimpin jemaat, di mana Rasul Petrus mengirimkan suratnya kepada jemaat itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang filosof bernama Martin, bacanya apa ya kalau orang Jerman ya? Martin Buber kayaknya begitu bacanya ya. Martin Buber dalam tulisannya yang dikenal dengan Ich Andu. Ich Andu itu di dalam bahasa Jerman kalau diterjemahkan INU. Itu adalah prinsip dialogis yang ditawarkan oleh Martin Buber. Karena apa? Pada waktu itu terjadi adanya ketegangan-ketegangan khususnya berbagai agama yang ada pada waktu itu. Dan beliau menawarkan prinsip dialogis. Supaya apa? Supaya ketika ada dialog antar umat beragama, yang memang pada waktu itu terjadi ada ketegangan-ketegangan itu, beliau menawarkan prinsip Ich Andu. Ich Andu itu artinya INU. Artinya ada kesejajaran. Dalam kaitannya dengan dialog, dalam kaitannya dengan komunikasi, itu boleh dikatakan subject to subject. Berbeda dengan yang mendominasi dialog pada waktu itu, apa yang disebutnya sebagai ich andes. Ich andes itu kalau diartikan dalam bahasa Inggris, I and it. I and it itu menunjukkan bahwa sepertinya orang yang sebagai subjek itu menganggap yang lain sebagai objek. Berbeda dengan subject to subject, tetapi yang sering terjadi adalah subject to object. Dan inilah kalau kita memperhatikan teladan yang baik dari Rasul Petrus, yaitu membangun hubungan setara, yaitu subject to subject, bukan subject to object. Menarik Bapak Ibu. Dan itu yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus pada ayat yang pertama berkata, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Memang dia sebagai seorang senior memberikan nasihat kepada para juniornya. Tetapi menarik pada kalimat berikutnya, aku sebagai teman penatua.
aku sebagai teman penatua. Artinya Rasul Petrus walaupun dia senior menempatkan dirinya setara dengan para penatua yang mungkin masih junior dibandingkan dengan dia. Ini yang pertama. Menarik kalau kita memperhatikan bagian ini dan saya kira kita perlu mengembangkan satu dialog. Kita perlu mengembangkan sistem komunikasi kesetaraan di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Entah itu di dalam gereja, entah itu di dalam pekerjaan, di dunia usaha, di dunia bisnis. Kalau Bapak Ibu mungkin menjadi pribadi yang mendapatkan kepercayaan sebagai pemimpin, bisa jadi kita bisa menerapkan ini di dalam kehidupan kita ketika kita ada bersama dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita, yang Tuhan dalam tanda kutip percayakan kepada kita. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, tanggung jawab penatua atau pemimpin. Ini dalam ayat yang kedua sampai dengan 4. Bagian ini saya membaginya menjadi 2, yaitu tanggung jawab para penatua. Dan tadi pada bagian yang kedua itu bagaimana menjalani atau menjalankan tanggung jawab sebagai penatua tersebut. Bagian pertama kita melihat ayat 2 di sana dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca pada bagian ini berasal dari kata Yunani yaitu poimanate. Poimanate itu adalah kata kerja bentuk auris, kata kerja perintah, imperatif ya, dari orang kedua jamak. Artinya Rasul Petrus menyampaikan itu kepada orang-orang secara khusus yang terpilih sebagai presbuteros tadi, yang terpilih sebagai penatua tadi. Rasul Petrus berkata kepada mereka supaya mereka menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata ini memiliki beberapa pengertian. Ya. Pengertian yang pertama itu memelihara domba. Bisa juga memiliki pengertian memimpin, membimbing, memerintah. Tetapi juga bisa memiliki pengertian merawat atau menjaga. Dan inilah tanggung jawab sebagai gembala. Tanggung jawab sebagai penatua. Penatua harus merawat, harus memelihara, harus membimbing, harus memimpin, menjaga. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara berkaitan dengan gembala, Tuhan sendiri menyatakan dirinya sebagai gembala. Kita bisa membaca kalau di dalam perjanjian lama di Mazmur pasal 23. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 23, kita melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai gembala, sebagai domba-dombanya. Dia sebagai gembala. Paling tidak kita akan menemukan 3 hal. Pertama, sebagai dia sang gembala, sebagai leader yang memimpin, yang membimbing kita. Tetapi juga dia sebagai provider. Pertama sebagai leader, kemudian 2 sebagai provider yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan daripada domba-dombanya. Dan yang ketiga sebagai protector. Jadi God is leader, God is provider, God is protector. Maka dia adalah gembala yang agung. Dan Tuhan mau supaya kita yang diberikan kepercayaan, baik sebagai gembala, baik sebagai penatua, Tuhan mau supaya kita menjalankan tugas dan tanggung jawab, baik sebagai leader
sebagai provider dan sebagai protector. Artinya tugas dan tanggung jawab sebagai gembala tidak mudah. Tugas dan tanggung jawab sebagai gembala cukup berat. Tetapi Tuhan memberikan teladan bagi kita. Tuhan memberikan contoh bagi kita. Dan dialah yang akan memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu bagian pertama dari bagian B. Kemudian bagian yang kedua, bagaimana menjalankan tanggung jawab sebagai gembala, sebagai pemimpin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulai ayat 2b, di sana kita melihat ada pernyataan dari Rasul Yohanes yang mengatakan demikian. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Bagian selanjutnya, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini memberikan kepada kita supaya kita ketika kita menjalankan tugas dan tanggung jawab itu tidak dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela. Ya. Tidak dengan terpaksa, tetapi dengan kemauan diri sendiri. Bahkan di sana dikatakan secara spontan, ya, dan lain sebagainya. Ini terjemahan-terjemahan atau istilah yang muncul di dalam bahasa Yunani ini bisa diberikan atau mendapatkan pengertian beberapa hal, ya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, jangan dengan terpaksa. Tetapi juga bisa diterjemahkan jangan terpaksa. Ini hampir sama juga ya. Tetapi dengan tanpa paksaan, dengan sukarela dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya di sana dikatakan tetapi ayatnya yang berikutnya ya. Jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Bapak, Ibu, istilah mencari keuntungan itu sebenarnya istilah ini atau kata dalam bahasa Yunani ini bisa juga diterjemahkan dengan rakus. Dalam semangat untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang kotor dan lain sebagainya. Tetapi, nah ini yang Tuhan mau. Ya, dengan semangat, dengan sigap, dengan pikiran yang siap, dengan gembira dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya di dalam negara kita Indonesia ini ya, ini memang berbicara tentang pemimpin itu entah itu pemimpin dalam dunia pendidikan, pemimpin dalam pemerintahan. Ya, demikian juga bahkan juga dalam kepemimpinan keagamaan. Baik agama Muslim maupun agama Kristen. Di gereja juga mengalami adanya kepemimpinan yang tidak sesuai. Ya, berkenaan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro yang mengatakan engarso sung tulodo. Sebagai seorang pemimpin, dia seharusnya menjadi teladan. Tetapi mereka tidak bisa menjadi teladan yang baik. Itu yang terjadi. Dan ini menjadi satu pergumulan kita seharusnya. Sebagai orang percaya, jangan sampai kemudian kita melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Bahkan orang-orang Kristen sekalipun ternyata melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau ketika menjadi atau mendapatkan kepercayaan sebagai seorang pemimpin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikutnya dikatakan jangan seolah-olah
Atau jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara berkaitan dengan bagaimana memimpin, Tuhan Yesus memberikan satu teladan yang sangat baik. Ya. Dia sebagai Tuhan hadir di dalam dunia. Menurut kitab Markus pasal 10 ayat 45 di sana dikatakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Dan dari sanalah dan dari berbagai ayat Alkitab muncullah apa yang disebut sebagai kepemimpinan hamba. Artinya apa? Ketika dia sebagai seorang pemimpin, maka dia harus melayani. Ketika dia sebagai seorang pemimpin, bukan untuk memerintah, tetapi harus memberikan teladan. Memberikan teladan untuk melayani yang lain. Memberikan teladan untuk bagaimana saling melayani antara satu dengan yang lain. Tapi bukan untuk memerintah. Bukan untuk memberikan satu kalau kita berbicara berkaitan dengan memberikan tugas dan tanggung jawab, saya pikir itu juga memang harus dilakukan, ya. Tetapi dalam menempatkan posisi sebagai seorang pemimpin, kita harus memberikan teladan bagaimana melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita supaya kemudian orang yang kita berikan tugas juga melakukan hal yang sama. Mereka tekun melakukannya, mereka berusaha dengan sungguh-sungguh melakukannya, mereka giat melakukannya, dan lain sebagainya. Inilah tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kalau kita memperhatikan teks kita, ini berbicara tentang pelayanan dalam konteks di gereja, penggembalaan, dan lain sebagainya. Tetapi dalam konteks kita sebenarnya bisa diterapkan kepada siapa saja yang diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita membaca di dalam Roma pasalnya yang ke-12. Karena saya ingin menerapkan ini dalam kehidupan kita. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-18. Di sana dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Konteks ini berbicara tentang perdamaian. Ya. Tetapi kalau kita memperhatikan, sebenarnya ini berbicara kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita, hal-hal yang bergantung dalam kehidupan kita, marilah kita kerjakan. Teman istri saya dulu mau mengajukan sertifikasi sebagai seorang guru untuk mendapatkan tanda tangan kepala sekolah. Sulitnya minta ampun. Dan bahkan kalau tidak salah sampai sekarang akhirnya dia tidak tersertifikasi. Karena apa? Dia meminta tanda tangan kepala sekolah, tidak dapat. Padahal kepala sekolah ini adalah orang Kristen. Ketika saya berbicara dan berbincang, istri saya menyampaikan kepada saya mengatakan, apa sih salahnya? Apa sih susahnya untuk tanda tangan? Ternyata memang ada masalah pribadi di antara mereka. Dan bagi saya, hal-hal yang seperti ini tidak seharusnya terjadi kalau misalnya saja dia mengerti dan memahami bahwa dia ditempatkan di sana sebagai seorang pemimpin, juga sebenarnya bisa untuk menolong orang lain. Ini penting. Karena apa? Kalau tidak disadari yang seperti itu, maka hal-hal yang terjadi akhirnya membuat orang lain mengalami kesengsaraan. Seharusnya dia bisa menolong orang lain, paling tidak dalam konteks
dia bisa membantu orang lain untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai seorang guru. Tetapi itu tidak bisa terjadi karena dia tidak mau tanda tangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga, di sana upah dan penghiburan bagi penatua. Di ayatnya yang keempat, di sana dikatakan, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman itu seorang atlet yang memenangkan pertandingan akan mendapatkan mahkota kemenangan yang terbuat dari daun dan buah zaitun. Konon, buah zaitun dianggap sebagai simbol perdamaian. Ketika seorang atlet mendapatkan mahkota kemenangan, ini adalah sebuah kehormatan. Ini adalah sebuah kebanggaan. Tetapi mahkota ini akan layu. Ketika saya mencoba untuk mencari tahu kira-kira daun zaitun, buah zaitun ini bisa bertahan berapa lama. Ternyata paling maksimal bisa bertahan 2 minggu. Kecuali disimpan di tempat yang sejuk, mungkin bisa bertahan sampai 1 bulan. Tetapi kita melihat di sini bahwa ini akan layu dan kemudian tidak akan berguna lagi. Nah, Rasul Petrus mengatakan bahwa nanti ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kaitannya dengan bagaimana menggembalakan jemaat, bagaimana kita menjadi teladan, melakukan pengabdian dan lain sebagainya. Maka Tuhan, Sang Gembala Agung itu akan mengaruniakan, akan memberikan kepada kita mahkota kemuliaan yang tidak pernah layu. Dan saya kira ini berbicara berkaitan dengan masa yang akan datang. Berbicara berkaitan dengan kekekalan, yaitu ketika Tuhan nanti datang kembali yang kedua kali untuk kita menyebut kita sebagai miliknya. Kemudian yang keempat, tanggung jawab umat. Ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus juga mengingatkan umat berkenaan dengan tanggung jawab mereka dan apa yang harus mereka lakukan. Yang pertama, tunduk kepada orang-orang tua. Mereka harus memiliki sikap rendah hati. Kerendahan hati adalah kunci dalam hubungan antara anggota jemaat dengan pemimpin. Ada peringatan di sana yang mengatakan, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Sikap rendah hati ditunjukkan dengan menyerahkan diri kepada Tuhan dan memiliki satu kebergantungan kepada Tuhan dalam segala hal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa semua orang tanpa kecuali, baik sebagai pemimpin, baik sebagai mereka yang dipimpin, ternyata juga dituntut tanggung jawab untuk masing-masing memberikan teladan sebagaimana porsi dari setiap orang. Sebagai seorang pemimpin, bagaimana menjalankan tugas dan tanggung jawab menjadi teladan. Sebagai seorang anggota jemaat, juga menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Yang menjalankan tugas sesuai dengan yang ditetapkan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, akhirnya Petrus menekankan pentingnya merendahkan diri di hadapan Allah dan menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya. Ini menjadi pengingat bahwa semua kegiatan dan kepemimpinan harus dilakukan dengan kebergantungan kepada Tuhan. Karena dialah pemimpin yang sesungguhnya dan teladan kita dalam segala sesuatu. Bapak, Ibu, pelajaran yang kita dapatkan dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 7 mengajak kita untuk memahami bahwa kepemimpinan yang baik dalam gereja mencakup sikap melayani, menjadi teladan dan bergantung kepada Tuhan. Inilah panggilan kita, panggilan untuk setiap kita
untuk setiap pemimpin, bahkan untuk anggota jemaat, untuk saling menopang, untuk saling mendukung antara satu dengan yang lain dalam pertumbuhan iman kita dan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya kita menjadi teladan. Kiranya kita boleh menjadi teladan dimanapun kita berada. Kita memiliki posisi apapun, kita boleh menjadi teladan. Kita ada di gereja, kita dalam pelayanan, kita dalam pekerjaan, kita dalam dunia pendidikan. Apapun yang Tuhan percayakan, biarlah kita menjadi teladan. Pribadi yang melayani, pribadi yang bergantung kepada Tuhan, pribadi yang melakukan dengan sukacita, pribadi yang menjalankan segala sesuatu dengan sukarela tanpa paksaan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat menjadi teladan. Mari kita berdoa.